Halo, jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kali ini saya akan coba mereview pergerakan saham dari sektor konstruksi. Jadi ada 4 saham yang akan coba kita review. Yakni ada saham ADI, WSKT, PTPP, dan Wika. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ADI. Oke, kalau kita melihat dari pergerakan chart saham ADI ini, pergerakannya masih cukup menarik ya teman-temannya. Dia hari ini berhasil close di atas garis MA20 teman-teman, dan dia ditutup menguat 4%. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada area resisten terdekat yang berpotensi diuji oleh pergerakan saham ADI di area sini teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Dengan area support di area sini. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry posisi, teman-teman bisa masuk pada saat dia koreksi di range harga kurang lebih sekitar 500 hingga 505 teman-teman ya, area sini. Nah, targetnya di harga kurang lebih sekitar 530 hingga 550-an teman-teman. Kalau misalnya kita amati secara tren ini masih cukup menarik teman-teman ya. Dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. Oke, kita bisa cek di transaksi asing pergerakan saham ADI hari ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat tanggal 22 hari ini ada akumulasi. Kemudian kita cek di broker transaksi. Oke. Kalau misalnya kita lihat di top 3 broker teratas ada ZP, CPAK. Di sini ada akumulasi ya teman-teman ya, di harga rata-rata mereka di 505 hingga 512. Oke. Jadi secara tren ini juga mulai menarik ya pergerakan saham ADI. Dia berhasil breakout dari garis moving average 20 teman-teman. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok turun, nah di sini ada area resiko yang bakal terjadi teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari area sini teman-teman, oke. Area harga 474 teman-teman. Kalau misalkan dia jebol dari 474, maka lebih baik ditinggalkan teman-teman, karena dia berpotensi akan melanjutkan penurunan dan tren akan berubah. Yang awalnya dia uptrend, dia berubah menjadi downtrend. Oke, tapi saat ini ADI masih cukup menarik teman-teman ya, karena dia udah breakout dari area resistance MA20. Oke, next kemudian saham WSKT. Oke, kalau kita melihat secara pergerakan trennya ini WSKT dia masih ada di fase downtrend. Dia berada di bawah garis MA200 dan MA20 ya teman-teman ya. Nah, namun pada hari ini dia berhasil menguat 2,78% di harga penutupan 370 teman-teman. Nah, di sini area resistance terdekat ini di area garis MA20 teman-teman ya, area sini. Oke, kurang lebih sekitar harga 390-an teman-teman. Nah, resiko terjadi kalau misalkan dia jebol dari area harga 354 teman-teman. Jadi kalau misalnya dia jebol dari 354 ini sangat berisiko dia akan melanjutkan penurunannya, karena dia akan berpotensi dia akan membentuk new lower low teman-teman. Oke. Namun kalau misalkan besok dia ternyata dia naik, dia akan menuju ke area resistance di harga kurang lebih 390 teman-teman. Artinya saham waskita ini masih cukup menarik tentunya bagi teman-teman yang ingin scalping atau day trade di saham waskita. Oke. Kemudian kita bisa cek di broker transaksi untuk saham WSKT. Oke. Kalau misalnya kita melihat ini ada akumulasi dilakukan oleh broker MG di harga rata-rata mereka 370 ya teman-teman ya. Di sini kalau misalnya kita lihat ini di top broker teratas ini sangat jelas sekali MG akumulasi di saham waskita. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk saham waskita. Kemudian next ada saham PTPP. Oke. Hari ini pergerakan saham PTPP menguat 1,4% di harga penutupan 725 teman-teman ya. Nah, di sini pergerakan tren PTPP ini masih ada di fase strong downtrend ya teman-teman ya. Dia pergerakannya masih ada di bawah garis moving average 20 dan moving average 200. Jadi secara tren jangka panjang ini masih downtrend. Oke. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momentum adanya technical rebound yang ada di saham PTPP teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan dia besok dia berhasil breakout dari harga 735, maka ini menarik teman-teman, karena dia akan berpotensi
PTPP ini akan melanjutkan kenaikannya ke area resistance terdekat. Jadi di area sini teman-teman. Oke. Oke. Dari harga kurang lebih sekitar 755 hingga 770 teman-teman. Oke. Oke. Nah, kita bisa cek di transaksi asing untuk PTPP ini apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke. Oke. PTP ini ada akumulasi ya teman-teman yang dilakukan oleh asing, kemudian di broker transaksi untuk PTPP. Kalau kita lihat di top broker teratas ini MG, dia melakukan distribusi teman-teman. Jadi PTPP ini ada distribusi. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham PTPP, teman-teman bisa coba masuk di area support di area sini teman-teman ya, kurang lebih area sini. Oke. Sekitar 715-an teman-teman. Nah, dan resikonya kalau misalkan dia jebol dari harga 700, maka teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol dari harga 700, maka dia akan berpotensi melanjutkan penurunannya teman-teman. Dia turun dan akan membentuk new lower low. Nah, karena pergerakan saham PTPP ini masih ada di fase downtrend, teman-teman bisa memanfaatkan momentum technical rebound ini untuk mendapatkan cuan dengan melakukan trading cepat ya teman-teman ya, dengan scalping atau day trade teman-teman. Oke, lanjut lagi dengan saham dari Wika teman-teman ya, di Wijaya Karya. Oke. Pergerakan saham Wika ini dia masih ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Di MA20 ini dia berfungsi sebagai resisten. Oke, kita kasih tanda ini. Oke. Nah, pada hari ini Wika dia berhasil menguat 1,21% di harga penutupan 835 teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini dia mendekati area resisten. Jadi masih cukup rawan teman-teman ya, dia turun teman-teman. Karena kalau misalnya dia nggak kuat breakout dari area harga 850, maka dia akan berpotensi dia turun lagi teman-teman. Dia akan koreksi ke area support di area 815 teman-teman. Di sini ada garis MA5 yang bisa kita jadikan support terdekat untuk pergerakan saham Wika. Oke. Namun kalau misalkan dia besok berhasil breakout, dia berhasil close di atas garis MA20, ini menarik teman-teman. Karena tren ini sudah berubah, yang awalnya dia downtrend dia akan berubah menjadi uptrend. Nah, jadi kalau misalkan besok dia close di atas MA20, kisaran harga 860-an, ini cukup menarik teman-teman. Tapi kalau misalkan besok ternyata dia tidak berhasil breakout dari garis MA20, maka dia akan turun, berpotensi turun dan menuju ke area support berikutnya di harga kurang lebih sekitar 820 di garis moving average 5 teman-teman. Oke. Nah, di sini resikonya terjadi kalau misalkan dia jebol di harga 780 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan besok dia ternyata pergerakan dia turun dan dia jebol dari harga 780, teman-teman lebih baik keluar terlebih dahulu, karena kalau dia jebol dari 780 dia akan berpotensi turun lagi dan membentuk new lower low, dan tren akan tetap berlanjut menjadi downtrend teman-teman. Oke, coba kita cek di broker transaksi untuk saham Wika. Oke. Saham Wika ini ada distribusi ya teman-teman ya. Di sini kita lihat di top broker teratas ini, broker dengan kode CC dia melakukan distribusi yang cukup lumayan banyak teman-teman kalau dibandingkan dengan broker lainnya. Oke. Jadi Wika ada distribusi ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman bisa cuan konsisten di pasar saham. Dan apabila ada yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.